Posisi mata melihat ke tempat sujud. Dalil dan keterangan posisi mata ketika duduk antara dua sujud adalah melihat ke tempat sujud. Pada dasarnya posisi mata melihat ketika duduk antara dua sujud tidak ada hadis yang secara pasti menunjukkan kemana. Untuk itu, kembali ke dalil umum tentang posisi mata melihat ke tempat sujud dalam sholat. Dalil 1. Haddasana Qatadatu anna Anas bin Malikin haddasahum qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi salatihim fashtadda qawluhu fi dhalika hatta qala la yantahunna an dhalika aw la tukhtafanna absaruhum. Sahih Bukhari nomor 708. Telah menceritakan kepada kami Qatadah bahwa Anas bin Malik ia menceritakan kepada mereka. Ia berkata, Nabi SAW bersabda, kenapa orang-orang mengarahkan pandangan mereka ke langit ketika mereka sedang sholat? Suara beliau semakin tinggi hingga beliau bersabda, hendaklah mereka menghentikannya atau Allah benar-benar akan menyambar penglihatan mereka. Dalil 2. An Aisyah qalat, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil tifati fi sholati faqala huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min sholatil 'abdi. Sahih Bukhari nomor 709. Dari Aisyah berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang menoleh dalam sholat. Maka beliau bersabda, itu adalah sambaran yang sangat cepat yang dilakukan oleh setan terhadap sholatnya hamba. Dalil 3. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla rafa'a basarahu ila as-sama'i fanazalat alladhina hum fi salatihim khashi'un fataqta'a ra'sahu. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW apabila salat mengarahkan pandangannya ke langit, lalu turunlah ayat, mereka orang-orang yang khusyuk dalam salat mereka. Maka Nabi SAW menundukkan kepala beliau atau menundukkan pandangannya. Sunan Al-Kubra lil Baihaqi jilid 2 halaman 283. Dalil 4 dalam Ta'dim Qadris Shalah halaman 192. An Ibni Sirin qala kanu yastahibbuna an yanzura ar-rajulu fi salatihi ila mawdhi'i sujudihi. Dari Ibnu Sirin beliau berkata, para sahabat Nabi menganjurkan orang yang sholat untuk memandang tempat sujudnya. Dalil 5. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhamin ala al-jabhati wa asyara biyadihi ala anfihi wal yadaini wa rukbataini wa atrafil qadamaini wa la naqitas siyaba wasya'ru. Sahih Bukhari nomor 770. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, Nabi SAW bersabda, aku diperintahkan untuk melaksanakan sujud dengan 7 tulang anggota sujud. Kening beliau lantas memberi isyarat dengan tangannya menunjuk hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut dan ujung jari dari kedua kaki, dan kami tidak menyingkapkan rambut atau pakaian. Dalil 6. Thumma sana rijlahul yusra wa qa'ada alaihi thumma tadala hatta yarji'a kullu abmin fi mawdhi'ihi mu'tadilan thumma ahwa sajidan. Kemudian Rasulullah SAW membengkokkan kaki kirinya dan mendudukinya, kemudian kembali lurus hingga setiap tulang kembali pada tempatnya. Sunan At-Tirmidzi nomor 105. Dalil 1, kalimat kenapa orang-orang mengarahkan pandangannya ke langit ketika mereka sedang sholat. Suara beliau semakin tinggi hingga beliau bersabda, hendaklah mereka menghentikannya atau Allah benar-benar akan menyambar penglihatan mereka. Menunjukkan larangan melihat ke atas yang langsung diperintahkan oleh Nabi SAW sekaligus ancaman bagi yang melakukannya. Dalil 2, kalimat menoleh dalam sholat, maka beliau bersabda, itu adalah sambaran yang sangat cepat yang dilakukan oleh setan terhadap sholatnya hamba. Keterangan larangan menoleh dalam sholat. Dalil 3, kalimat Nabi SAW menundukkan kepala menunjukkan adanya keterangan dari Abu Hurairah melalui Ibnu Sirin akan keterangan melihat ke bawah dalam sholat. Dalil 4, dari Ibnu Sirin beliau berkata, para sahabat Nabi menganjurkan orang yang sholat untuk memandang tempat sujudnya. Menunjukkan keterangan lanjutan dari Ibnu Sirin bahwa melihat ke bawah yang dimaksud adalah tempat sujud yang bersumber dari Rasulullah SAW. Dalil 5, kalimat beliau lantas memberi isyarat dengan tangannya menunjuk hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung jari dari kedua kaki. Menunjukkan bahwa tempat sujud terdiri dari bekas meletakkan hidung, kening, tangan, dan kaki. Dalil 6, kalimat kemudian kembali lurus hingga setiap tulang kembali pada tempatnya. Menunjukkan ketika duduk antara dua sujud, posisinya tegak lurus dan mengembalikan tulang pada tempatnya. Kesimpulan dalil bahwa dalam sholat tidak boleh memandang ke atas atau menoleh ke kanan atau ke kiri, tetapi melihat ke bawah, yaitu tempat sujud. Tempat sujud terdiri dari bekas meletakkan hidung, kening, tangan, dan kaki. Pelaksanaan melihat tempat sujud yang tersebut dengan tetap memperhatikan tegak lurus dan menempatkan tulang kepada tempatnya. Kesimpulan, posisi mata melihat ke tempat sujud adalah mengarahkan pandangan ke bawah dengan batasan bekas sujud dengan tetap mempertahankan kelurusan dan keseimbangan dalam duduk antara dua sujud.